Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, bentuk yang kedua adalah pada fungsi yang ketiga ya, pada fungsi kuadrat. Ini pada fungsi untuk bentuk yang aljabar. Jadi yang ketiga adalah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertingginya dari variabel bebasnya adalah pangkat 2. Kalau tadi fungsi linier dia berpangkat 1, x-nya pangkat 1 ya. Maka untuk persamaan kuadrat adalah fungsi kuadrat berpangkat 2. Jadi ax kuadrat ditambah bx tambah c. Ini ya bentuk rumusnya, y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, biasanya fungsi kuadrat ini berbentuk kurva. Kalau tadi fungsi linier berbentuk garis lurus ya grafiknya, maka fungsi kuadrat grafiknya akan berbentuk kurva. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Jika grafiknya berupa garis melengkung, grafiknya itu berupa garis melengkung. Seperti yang saya bilang tadi, bentuk kurva atau parabola. Nah, kemudian selalu memotong pada sumbu Y di titik 0,C. Jadi Y-nya itu bisa 0,0, itu pada titik pusat ya, dia memotongnya, atau 0,cc itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Tergantung dari soalnya ya, bentuk fungsi kuadratnya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada yang memotong sumbu X di 2 titik. Ya, mau itu titik 0,0 atau 1,0, 2,0, dia pada sumbu X itu di 2 titik, pada sumbu Y di titik 0,C. Ada yang menyinggung sumbu X dan ada yang tidak memotong sumbu X, tergantung dari nilai dari diskriminan. Nah, ini rumus dari diskriminan. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi ada beberapa bentuk ya dari fungsi kuadrat. Yang pertama ada yang memotong pada sumbu X di 2 titik, ada yang menyinggung sumbu X, dan ada yang tidak memotong sumbu X sama sekali. Nah, ini tergantung dari nilai diskriminannya. Nah, kita lihat ya bahwasanya nilai diskriminannya dengan bentuk dasar dari grafik ada 3 jenis. Yang pertama, ketika diskriminannya atau D-nya lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Ya, ini lihat A-nya lebih besar dari 0. Jadi saya tadi lupa ya, belum ngasih tahu. Ketika A-nya ini pada bentuk X kuadrat ini A di sini ya, berdampingan dengan X kuadrat. Ketika A-nya lebih besar sama dengan 0, maka kurvanya itu akan terbuka ke atas. Ya, bentuknya gini. Nah, kalau dia A lebih kecil dari 0, maka terbuka ke bawah. Kurvanya itu akan terbuka ke bawah atau bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini dia A lebih besar dari 0, maka kurvanya ke atas. Nih, bisa dicari deh. A lebih besar dari 0, maka kurvanya ke atas. A lebih kecil dari 0, kurvanya ke bawah. Dengan syarat D lebih besar dari 0, maka dia memotong di 2 titik. Jadi ini sumbu X, dia 2 titik. Titik yang pertama, titik kedua nih ya. Ini juga sumbu X, titik pertama dan titik kedua. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah diskriminannya, yaitu sama dengan 0. D-nya sama dengan 0. Artinya bahwasanya grafik itu hanya menyinggung di sebuah titik pada sumbu X. Nah, ini ya, ini sumbu X, dia hanya menyinggung satu titik. Ini juga menyinggung satu titik. Beda ya, jelas bahwasanya kalau ini menyinggung di 2 titik, dia langsung kena ke 2 titik ya pada garis X. Nah, ini hanya menyinggung dia pada si garis X. Itu ketika X1-nya, 0. Oke, nah kemudian jika D-nya lebih kecil dari 0, itu berarti dia tidak memotong sumbu X sama sekali. Nih, nggak ada ya perpotongan di antara sumbu X dengan ini kurvanya. Ini nggak ada ya. Oke, nah ketika dia lebih besar berarti dia memotong di 2 titik. Ketika dia sama dengan 0, maka dia memotong menyinggung di sebuah titik. Dan ketika dia lebih kecil dari 0, maka dia tidak memotong pada sumbu X. Oke, nah langkah-langkah untuk menggambar dari fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong grafik dengan sumbu X dengan mengambil Y sama dengan 0. Jadi kalau kita buat itu tipot ya, saya buatnya tipot itu titik potong. Nah, titik potong pada sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nah, kebalikannya juga, ketika kita mencari titik potong pada sumbu Y, maka X-nya yang kita sama dengan 0. Nah, kemudian sumbu simetri grafik itu X sama dengan min B per 2A. Biasanya saya langsung buat tipunnya ya. Tipun itu titik puncak.
Rumus simetri itu yang membelah dua sama rata. Nah, koordinat pada titik puncak ketika dia X sama dengan cari X-nya itu min B per 2A, cari Y-nya sama dengan min D per 4A. D besar ini adalah diskriminan. Ya, ini diskriminan yang rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini langsung aja ya ke soalnya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Buatlah grafik, ini grafik nih ya. Buatlah grafik dari fungsi di bawah ini. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X kurang 5. C sama dengan Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat. D sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Nah, ini kita ngebayangi dulu ya. Kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Lihat dari nilai A-nya. Di sini A-nya positif, berarti A lebih besar dari 0. Artinya kurvanya terbuka ke atas. Nah, yang B, X kuadratnya itu negatif, artinya kurvanya terbuka ke bawah. Nah, di sini juga walaupun misalnya ditulis duluan adalah 4X, tetap kita lihat nilai A-nya. A-nya itu yang berdampingan dengan X kuadrat. Nah, maka di sini min X kuadrat berarti A-nya itu negatif 1 ya. Karena nggak ditulis 1 di sini. Nggak perlu ditulis sebenarnya. Jadi ini min 1 sebenarnya. A-nya itu min 1, berarti dia negatif. A itu lebih kecil dari 0, maka dia kurvanya terbuka ke bawah. Nah, kemudian ini positif ya, yang D kurvanya terbuka ke atas. Nah, ini saya langsung aja ke bentuk grafiknya. Kita akan mencari titik potong dan titik puncak dari bentuk ini. Dari grafik ini ya. Kita kan membuat grafiknya, maka kita cari titik potong dan titik puncaknya. Nah, yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Nah, kita mau cari titik potong nih. Titik potong atau tipot pada sumbu X, maka Y-nya yang harus 0. Nah, ini kita balikkan lagi jadi 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Atau kita balik X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Nah, saya lupa ya, sebelumnya kita tentukan nilai A, B, C biar mempermudah ketika kita mencari titik puncaknya. Nah, bentuk seperti ini kita tahu bahwasanya bentuk awal dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke. Nah, di sini A-nya adalah 1 ya, karena koefisien di X kuadrat adalah 1 dan koefisien di X adalah 4. Berarti B-nya 4, C-nya kan nggak ada nih ya, berarti C-nya 0. Gitu ya. Nah, kemudian dia terbuka ke atas karena A-nya itu bernilai positif, maka dia kurva terbuka ke atas. Jelas nih ya, kurva yang berbentuk terbuka ke atas terbayang nih, terbuka ke atas. Nah, kemudian kita balik lagi ke titik potong tadi. Nah, ini kan X-nya bisa kita keluari ya, berarti tinggal X tambah 4 sama dengan 0. Nah, X di sini sama dengan 0 dan X di sini sama dengan min 4. Kemudian sekarang cari titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y, maka X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0. Berarti Y sama dengan 0. Udah dapat nih X sama dengan 0 dan X sama dengan min 4. Kemudian Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari titik puncak atau tipun ya. Tipun dari X nih rumusnya sama dengan min B per 2A. Nah, ini gampang nih, B-nya udah tahu bahwasanya B-nya 4, berarti min 4 per 2 kali A-nya 1, 2 kali 1 berarti min 4 per 2 sama dengan min 2. Nah, kemudian tipun pada Y ya, pada sumbu Y itu min D per 4A. D-nya tahu ya, diskriminan tadi bahwasanya min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, ini tinggal masukin aja nilainya. Min B-nya berapa? 4, berarti 4 kuadrat. Nah, ini kan 4 kali A kali C. C di sini kan 0. Berarti langsung aja kita buat 0 karena segala sesuatu dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Kemudian 4 kali A-nya berapa? 1. Nah, ini min 16 kurang 0, 16 per 4. Berarti dia jadi min 4. Udah dapat nih tipun pada X-nya min 2 dan tipun pada Y-nya min 4. Oke, kita buat nih titiknya di sini. Titik X-nya 0 dengan 4. Berarti kita buat sini 0, di sini kita buat 4. Sini 0, sini 4. Titik nih. Kemudian Y-nya sama dengan 0. Berarti dia memotong di sini.
Y sama dengan 0. Nah, kemudian titik puncak pada X min 2. Nih min 2 ya, min 2 dan Y-nya min 4. Nih min 4. Jadi kalau misalnya saya buat titik-titik dia jadi gini. Ini titik-titik ya. Nah, pas di sini titiknya. Nah, jadi dia tinggal kita bulati dari sini sampai kemari. Nah, dia motong di sini karena Y sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal teruskan aja karena nama kiri harus sama simetri, yaitu pada dibelahkan gini pada min 2 ya, X min 2. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya pembuatan fungsi kuadrat tidak terlalu sulit ya, sama kayak fungsi linear juga tidak terlalu sulit. Nah, kemudian soal yang kedua, ini Y sama dengan, nih saya ganti tinta aja deh. Nah, Y sama dengan min X kuadrat tambah 6X dikurang 5 ya. Kita tahu bahwasannya A-nya lebih kecil dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Udah tergambar ya bahwasanya dia ke bawah, nih ke bawah ya. Oke, nah kemudian kita cari dulu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini kita tulis supaya kita nggak lupa mana angka untuk nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, nilai A sendiri adalah ini min 1 ya, min 1. Nilai B sama dengan 6, nilai C sama dengan min 5. Udah dapat nih. Sekarang kita cari titik potongnya. Nah, titik potong pada sumbu X, titik pada X, maka Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min X kuadrat tambah 6X dikurang 5. Nah, ini supaya mempermudah kita kalikan dengan negatif. Kalikan dengan negatif, maka jadi X kuadrat kurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita carilah faktornya. A tambah B sama dengan min 6 dan A kali B sama dengan 5. Angka berapakah itu? Nah, itu angkanya adalah 5 dengan 1 ya, karena A kali B harus 5, berarti yang bisa itu cuma 5 dengan 1. Nah, namun A tambah B sama dengan min 6, berarti min 5 kurang 1, jadi min 6. Maka X sama dengan 5, X sama dengan 1. Udah dapat nih untuk titik potong pada sumbu X. Nah, sekarang titik potong pada sumbu Y. Tipot Y, maka X-nya yang kita buat jadi 0. Y sama dengan, ini kan udah jadi 0 ya, ini 0, ini 0, berarti Y-nya tinggal min 5. Udah dapat Y, dapat X. Sekarang titik puncak, tipun ya, tipun X sama dengan min B per 2A. B-nya apa? 6. A-nya adalah min 1, berarti 2 kali min 1. Min sama min jadi positif, berarti 6 bagi 2 adalah 3. Nah, sekarang tipun Y, min D per 4A ya, berarti min B kuadrat kurang 4AC per 4A ya. Nah, nih kita lihat ini sama dengan min B kuadratnya apa? B-nya adalah 6, berarti 6 kuadrat dikurang, ini ada semua ya nilainya, berarti kita masukin 4 dikali min 1 dikali min 5, oke, per 4 dikali min 1. Nah, ini sama dengan min 36 dikurang min 1 kali min 5 adalah 5. 5 dikali 4 adalah 20 per min 4. Nah, ini sama dengan min 36 kurang 20 adalah 16 per min 4, berarti jawabannya 4. D-nya ini 16, artinya dia lebih besar dari 0, berarti dia menyinggung di 2 titik pada sumbu X. Terbukti ya, di sini dia menyinggung di 1 dan 5. Oke, kita masukkan nilai X-nya 1, 5, Y-nya tadi min 5. Makanya di sini perpotongan di Y-nya di sini. Jadi kalau misalnya kita buat titik nih, titik 1, yang 2, titik yang ketiga. Kemudian dia tipunnya X-nya 3, ini jelas ya, X-nya 3. Ini kita buat, dan Y-nya 4. Nah, titiknya di sini. Nah, ini tinggal tarik garis saja nih. Tinggal tarik garis dari sini. Tarik sampailah kemari. Oke, nah ini simetrinya di 3. Jadi dia sama, kanan dengan kiri harus sama. Oke, di sini bisa dipahami ya.
Nah, kita ke soal selanjutnya. Nah, soalnya seperti ini, bahwasanya nomor 3 ya. Y sama dengan 4x dikurang x kuadrat. Nah, di sini A-nya juga tetap lebih kecil dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Ya, seperti pada gambar di samping. Nah, kita masukin dulu rumusnya. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A-nya itu adalah min 1, B-nya 4, dan C-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari titik potong pada sumbu X, maka Y-nya jadi 0. Berarti 0 sama dengan 4X dikurang X kuadrat. Nah, atau kita balik ya, 4X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Ini X-nya kita keluarkan, berarti 4 dikurang X sama dengan 0. Di sini X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari titik potong pada sumbu Y. Dengan X sama dengan 0, maka Y juga sama dengan 0. Karena ini kalau kita masukkan 4 kali 0, 0 dikurang 0 ya, 0 gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau misalnya C-nya itu sama dengan 0, kita udah tahu bahwasanya untuk titik potong Y berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang tipun titik puncak ya pada X sama dengan min B per 2A. Min B-nya berapa? 4, A-nya adalah min 1. Berarti min 4 per min 2 sama dengan 2. Sekarang tipun pada Y. Min D per 4A. Min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Ini sengaja saya ulang-ulang terus ya rumusnya supaya kita ngingat aja, jadi nggak perlu kita menghafal rumus ini apa nggak, tapi semakin sering kita menyebutkan dan kita tuliskan, kita praktekkan, kita buat, kita ulang-ulangi soalnya, maka kita akan ingat dengan sendirinya rumusnya. Nah, jadi ini min B kuadrat ya, B-nya 4, berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, ini kan 4 kali A kali C, C-nya 0, berarti segala sesuatu yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Berarti ini langsung aja kita tulis ya. 4 dikali min 1. Min buka kurung 16 per min 4, hasilnya adalah 4. Nah, D-nya 16. 16 itu memotong di 2 titik karena lebih besar dari 0. Nah, ini kita buat X-nya 0, Y-nya 4. Ini saya buat gini. X-nya 0, Y-nya 4, dan Y-nya juga 0, maka di sini kembali. Kemudian titik potong pada X-nya 2 dan Y-nya 4. Nih ya. Saya tarik garis, berarti dari sini. Jadi dia mulainya dari sini, garis kemari sampai kemari. Ya, ini harus seimbang karena simetrisnya di 2. Oke. Nah, ini soal yang terakhir untuk fungsi kuadrat, dimana Y sama dengan X kuadrat. Nih, saya ganti aja ya tintanya. Oke, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Maka A-nya ini lebih besar. A lebih besar daripada 0, maka kurva terbuka ke atas. Oke, jadi kita bayangin dulu nih, kurvanya ke atas atau ke bawah. Apakah dia memotong di 2 titik atau bersinggungan, atau dia sama sekali nggak memotong? Itu kita lihat dari D-nya. Ya, kemudian kita cari nih nilainya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3. Nah, kemudian kita cari titik potong. Titik pot X, maka Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Atau ini kita balik, X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kita cari nih faktornya. A tambah B sama dengan 2 dan A kali B sama dengan min 3. Itu berapa? Berarti X X di sini ya, saya buat 3 dengan 1. Kenapa? Karena dia bilang prima ini ya udah ke dirinya sendiri kan, cuman bisa dikalikan. Maka 3 dengan 1. Nah, karena di sini negatif, berarti salah satunya harus bernilai negatif, dan di sini positif. Berarti di sini harus positif, di sini negatif. Supaya 3 dikurang 1 sama dengan 2. 3 dikali min 1 sama dengan min 3. X sama dengan min 3
X sama dengan 1. Nah sekarang titik potong pada sumbu Y, maka X nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan, ini langsung aja, ini kan jadi 0, ini jadi 0, berarti tinggal min 3. Jadi Y ini kita lihat pada C nya, oh C nya min 3, berarti Y sama dengan min 3. Nah kemudian tipun ya, tipun X sama dengan min B per 2A. B nya berapa? 2, berarti 2 dikali 1. Min 2 bagi 2 adalah min 1. Kemudian tipun pada Y, min D per 4A. Min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Min B kuadratnya adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat dikurang, kita buka kurung ya, 4 dikali 1 dikali min 3 per 4 dikali 1. Ini sama dengan min 4. Ini min ya, min jadi positif. Ini gini, 4 dikali min 3, 4 kali 1, 4 kali min 3 adalah min 12. Min kali min jadi positif, positif 12 per 4. 4 kali 1 kan 4. Ini minnya di luar ya, jadi jangan dianggap bahwa ini jadi min 4 tambah 12, enggak, tapi kita biarkan minnya dulu di luar, kita selesaikan penjumlahannya di dalam, baru kita kalikan dengan min yang ada di luar ya, beda ya, jangan dianggap jadi min 4 nih, enggak, salah. Berarti kita selesaikan dulu di dalam, baru kita kalikan dengan min yang ada di luar. Nah ini 4 ditambah 12 adalah 16 per 4. Nah ini jadi min 16 per 4, yaitu min 4. Nah sekarang kita lihat nih, X nya adalah min 3 dengan 1. Kemudian Y nya adalah min 3. Berarti perpotongan di sini min 3. Titik potong adalah min 1 dengan min 4. Nah di sini. Jadi kalau misalnya kita gambar, dia jadi gini. Dari sini nih, terus sampai sini ya. Nah ini tinggal melanjutkannya aja dengan simetrinya pada min 1. Oke, saya rasa sampai di sini aja. Jadi ada 4 soal untuk fungsi kuadrat, cara penggambaran pada grafiknya. Saya harap bisa dipahami dan dipelajari. Kalau belum paham, coba diulang-ulang terus. Kemudian coba latihan buat pada kertas ya. Ini kan nggak harus kotak-kotak, kertas biasa juga bisa. Yang penting kalian buat pada koordinatnya itu X, sumbu X dan sumbu Y nya itu tepat. Jadi ketika kalian membuat grafiknya pas dia, tidak mencong-mencong ya, karena yang penting garisnya ini, garis bilangnya itu tepat ya. Sumbu X, koordinat kartesiusnya pas, sumbu X dan sumbu Y-nya pas dengan nilai-nilainya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.